Nah, kalau sudah begini, siapa yang harus bertanggung jawab? Kan sebenarnya Siapa? kekacauan ini bukan hanya dibuat oleh Balil. Sebelumnya kan ada soal proyek strategis nasional dan juga PSN. Pantai Indah Kapuk serta Oh, pagar PIK nih, laut di pagar laut masih Pantai Utara Banten masih yang juga menguras energi dan juga menjadi pemberitaan berpekan-pekan. Kalau orang bertanya siapa yang harus bertanggung jawab, ya Menteri Bahlil yang membuat kebijakan itu. Oke. Siapa yang harus bertanggung jawab di PIK? Ya menteri-menteri yang terlibat dan tidak mau mengaku atau menahan diri untuk saling mengamankan. Jadi semua hal yang ada di depan mata publik sekarang itu jadi blur, nggak jelas siapa yang bertanggung jawab Sangat tuh. blur. Soal PIK itu tanggung jawab adalah PIK 2. Iya, tapi dia penerima akibat itu kan. Jadi PIK 2 itu juga bagian dari kekacauan kita tuh. Pasti ada politisi di situ, pasti ada menteri di situ yang menyebabkan PIK 2 itu jadi sasaran publik kan. Jadi mestinya kita baca di situ tuh bahwa ya pengusaha ingin jalan pintas. Lalu masalahnya kenapa jalan pintas itu disediakan oleh pejabat, kan itu yang mesti diperiksa. Bahwa menteri-menteri yang terlibat di situ yang sampai sekarang masih berupaya untuk siksa, nggak jelas siapa bertanggung jawab tuh, berupaya untuk buying time, kan itu menyebabkan 100 hari Pak Prabowo ini di dalam persepsi netizen atau hasil survei publik yang 80% itu akhirnya di belakang itu mulai terbuka bahwa yang 80% itu keinginan sebetulnya, bukan fakta yang terjadi. Jadi 80%. Wow, oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini guys di channel Kak Ambas LJ. Ini ada video yang sangat viral guys. Bukan sangat viral tapi ini membahas kejadian yang viral kemarin-kemarin guys tentang Pak Effendi, seorang rakyat biasa guys yang berdebat atau mengajukan apa ya guys, isi hatinya untuk Pak Bahlil sebagai menteri guys. Dan ini sangat keras dan juga lantang guys, terkait tentang gas LPG guys 3 kg guys, yang apa ya, kebijakan Pak Menteri ini agaknya membuat kisruh. Kita simak pembahasannya guys, kita gas. Bung Rocky, akhirnya duduk perkara heboh kelangkaan gas LPG 3 kg ini jelas ya. Jelas, guys, jelas. Ini menurut Wakil Ketua DPR Dasko setelah dia berkomunikasi atau DPR berkomunikasi dengan Presiden Jokowi itu, bahwa itu bukan kebijakan dari Presiden Prabowo, tapi itu inisiatif dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kalau gitu jelas dong siapa yang harus bertanggung jawab sampai kemudian muncul antrian panjang di mana-mana, bahkan juga kemudian kericuhan, dan bisa saja kalau tidak dikendalikan menimbulkan kekacauan. Presiden punya peralatan, namanya menteri. Dia jadi alat untuk mengefektifkan kebijakan presiden. Begitulah sistem presidensial bekerja. Sekarang ada peralatan yang namanya Menteri Bahlil membuat peralatan yang memusingkan presiden. Jadi betul-betul kabinet yang absurd. Jadi kalau di publik terjadi kekacauan dalam soal LPG dan itu akibat dari peraturan menteri sebagai alat presiden, presiden ikut bertanggung jawab. Tetapi bila peraturan itu tidak dikonsultasikan pada presiden, maka menterinya yang mesti digusur, dilengsarkan. Kan nggak mungkin presiden menginginkan adanya kekacauan di dalam kebijakan yang dia inginkan. Jadi sebetulnya dengan logika yang sederhana, Menteri Bahlil mesti mengatakan saya bersalah karena peralatan saya sebagai peralatan tidak mampu untuk mengefektifkan diri menjadi peralatan presiden. Itu sebetulnya etikanya tuh. Nah, kemungkinan semacam ini juga bisa berlangsung atau berlaku di banyak hal di menteri yang lain tuh. Dan kelihatannya banyak menteri yang tidak paham bahwa dalam sistem presidensial menteri itu adalah peralatan presiden. Jadi dia mesti menerangkan pada presiden apa aturan yang akan dia buat dan menerangkan potensi kekisruhan atau kekacauan. Dalam soal LPG ini ada yang meninggal akhirnya kan. Di pertanggungjawaban moralnya artinya Bahlil sebagai menteri tentu harus datang ke publik dan menyatakan bahwa dia salah membuat kebijakan. Kenapa? Karena dia tidak mampu mengantisipasi. Dia menteri yang tidak mampu mengantisipasi dengan kebijakan yang sebenarnya kebijakan yang dungu sebetulnya. Itu mengakibatkan penderitaan rakyat. Orang antri dan dengan alasan bahwa itu hanya butuh antrian sedikit lah demi efisiensi distribusi
tetapi kemudian tidak diterangkan tubuh antrian itu bisa menyebabkan emak-emak itu yang berebut dan panik karena seolah-olah ada kelangkaan, dan memang ada kelangkaan. Itu tidak pernah diurai atau dijadikan semacam pelajaran mitigasi kan. Jadi udah 1 minggu problem ini akhirnya Bahlil itu mesti bertanggung jawab, dan pertanggungjawaban tertinggi dari seseorang menteri itu di dalam integritas dirinya ada mengundurkan diri. Itu ya itu dalilnya. Sekarang ini kan banyak orang yang bertanya-tanya, apa sungguhnya yang terjadi ya? Kenapa sih Bahlil kok kemudian mengambil keputusan sendiri semacam itu? Walaupun kita kalau menyimak alasan dia sih keren ya, kata dia ini kan subsidi untuk gas melon 3 kg itu sampai 80 triliun, dan katanya itu subsidinya itu harus tepat sasaran. Selain itu katanya ini juga dalam rangka memutus mata rantai untuk agar jangan terjadi harga-harga tetap dinaikkan walaupun sebenarnya itu sudah disubsidi oleh pemerintah gitu. Tapi kenapa kebijakannya seperti itu? Pasti peristiwa kekacauan distribusi LPG ini bukan sekedar tak paham tentang manajemen distribusi, tapi juga nggak paham bahwa kebutuhan energi itu ada kebutuhan dasar. Terlambat 1 menit, terlambat 20 menit itu tempe goreng itu jadi gosong. Betul, tempe goreng itu kehabisan energi itu. LPG itu artinya bahan makanan yang ada di kulkas itu nggak bisa dimasak lagi itu. Tetapi bagi emak-emak bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah mereka harus bisa mengakses energi itu setiap saat. Itu harus dijamin oleh negara tuh. Jadi atas alasan apapun yang harus diutamakan adalah piring emak-emak itu tidak boleh kosong, karena dia mesti beri makan pada anak-anaknya, pada keluarganya, dan bahkan mungkin ada emak-emak yang mensuplai bahan untuk makan siang bergizi gratis. Jadi semua hal itu kan mesti dibayangkan di dalam kepala seorang menteri itu, atau lebih umum lagi di dalam kepala kabinet, para menteri kabinet. Jadi ini juga ekses dari kabinet yang terlalu besar tuh, sehingga tidak efisien tuh. Mestinya ada semacam, kalau Menteri Bahlil misalnya ungkapkan itu di dalam sidang kabinet, ada beberapa menteri justru jadi devil's advocate, menguji gagasan Menteri Bahlil itu sebelum jadi problem yang kemudian memusingkan presiden. Itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi ini konsekuensi dari kabinet yang besar dalam satu koordinasi yang sifatnya ya unorganized sebetulnya tuh. Karena ini kan datang dari semacam tukar tambah politik dari Kim Plus karena memenangkan presiden Prabowo kan. Jadi konsekuensi dari sebuah kabinet yang gemuk itu tidak ada semacam kepekaan terhadap keadaan tuh. Masing-masing ingin cari sensasi supaya dalam 100 hari pertama dinilai oleh presiden sebagai bagus. Akhirnya sensasi yang timbulkan itu menjadi disaster itu, jadi kekacauan tuh. Nah kita mau ada satu pertanggungjawaban, karena ada korban, ada kekacauan, ada kepanikan, dan semua itu menyebabkan keteduhan warga negara itu terusik. Bukan sekedar terusik, diganggu oleh kebijakan yang bodoh ini. Nah, kemungkinan berikutnya tentu di wilayah pembuatan kebijakan yang lain yang bukan menyangkut energi misalnya berlaku juga poin yang sama kan, bahwa menteri itu seolah-olah punya kapasitas luar biasa untuk membuat aturan tanpa memahami jalan pikiran presiden. Kan itu dasarnya. Atau sebaliknya mungkin presiden tidak membrief dengan komprehensif, tetapi kendati presiden tidak membrief dengan komprehensif, pasti karena presiden harus mengurus 100 menteri kan. Jadi kemampuan menteri itu betul-betul harus inline dengan paradigma presiden, supaya sekali membaca keinginan presiden atau instruksi presiden, dia tidak menimbulkan disaster. Kalau dia potensi menimbulkan disaster, menimbulkan kekacauan, maka dia sudah punya program mitigasi. Ini nggak ada program mitigasi. Tapi ya, Bung Rocky, lepas dari adanya kekacauan yang terjadi di lapangan, gitu ya, adanya kemarahan rakyat dan sebagainya, menurut saya blunder sejumlah menteri ini dalam 100 hari pemerintahannya Prabowo ini justru bagus. Gitu. Kenapa bagus? Karena ini kesempatan untuk Pak Prabowo menata kembali kabinetnya ya. Ini bukan hanya siapa yang harus disingkirkan, yang jelas kalau proposal dari koalisi masyarakat sipil ya menteri-menteri yang orangnya Jokowi itu ternaknya Mulyono ya. Tapi ini saya kira juga momentum yang bagus untuk perampingan kabinet, karena sudah terbukti bahwa kabinet yang gede itu
justru rentang komando yang sangat luas dan sangat kelihatan tidak terkoordinasi atau orkestrasinya berjalan dengan bagus gitu. Akhirnya publik mulai menilai bahwa di dalam 100 hari pemerintahan Pak Presiden Prabowo begitu banyak kasus dan begitu banyak lubang problem yang begitu ditambah lubangnya jadi besar gitu kan. Nah itu pentingnya dari awal kita memberi sinyal, FNN mendiskusikan terus-menerus, para kritisi mendiskusikan terus-menerus bahwa kabinet yang diorkestrasi dengan partitur yang tidak sempurna karena ini ada hasil tukar tambah politik menyebabkan kekacauan hari-hari ini kan, kekacauan di dalam banyak hal. Beberapa menteri juga bikin kekacauan itu kan. Tetapi kita tahu bahwa seharusnya koordinasi itu dilakukan lewat Menko. Tetapi Menko-nya juga terlalu besar tuh sehingga setiap Menko itu mengkoordinir departemen teknisnya itu berantakan juga. Sekarang 7 Menko itu mesti dikoordinasi oleh Presiden. Jadi Anda bayangkan derivat dari kekacauan ini dimulai dari pembengkakan kabinet yang disebabkan oleh tukar tambah politik. Padahal Pak Prabowo dulu menjanjikan ini akan ada kabinet atau second kabinet, itu kabinet ahli yang tidak tergantung pada infiltrasi politik. Kan Presiden udah terpilih, maka dia berhak untuk menyusun sendiri, nggak perlu lagi ngikutin keinginan dari koalisi kan. Kan dengan sempurna kita bisa baca kabinet presidensial itu ada kabinet ahli. Kalau kabinet isinya politisi itu namanya sistem parlementer kan, dalil-dalil bernegaranya begitu. Jadi sekali lagi keutuhan dari kabinet itu ditentukan oleh paradigmanya. Nah paradigma ini beda-beda, ada paradigma Golkar, paradigma PKB, paradigma PKS, macam-macam paradigma di situ. Nah untuk memastikan ini harusnya ada satu prinsip, yaitu semua hal yang menyangkut kebijakan teknis itu diselesaikan secara teknis lalu dihitung akibat dari penyelesaian itu. Jadi regulasi itu bukan sekedar mengatur tapi mengantisipasi kekacauan. Nah dalam soal LPG ini tidak ada faktor atau tidak ada variabel yang di dalam regulasi itu mengantisipasi kekacauan atau ya sebut aja mitigasinya tidak dibayangkan. Padahal ini adalah urusan publik yang melibatkan jutaan manusia yang antri setiap hari itu dan kepanikan yang juga mungkin disebabkan oleh sosialisasinya tidak tiba di bawah. Jadi disebut sebagai pemotongan proses distribusi, tetapi ada kelangkaan. Ya orang berpikir jangan-jangan memang produksi tidak dihentikan kan itu. Intinya ini semua yang kita sebut sebagai kemampuan mengantisipasi dan hasil antisipasi itu mesti melahirkan kebijakan mitigasi. Nah sekarang mitigasinya tidak ada, lalu Pak Prabowo mungkin jengkel bahwa atau bukan mungkin pasti jengkel karena ini menimbulkan distabilitas dan kekacauan sosial dan itu membahayakan kabinet yang baru seumur jagung. Nah kalau sudah begini siapa yang harus bertanggung jawab? Kan sebenarnya kekacauan ini bukan hanya dibuat oleh Bahlil. Sebelumnya kan ada soal proyek strategis nasional dan juga Pantai Indah Kapuk serta pagar laut di pantai utara Banten yang juga menguras energi dan juga menjadi pemberitaan berpekan-pekan. Kalau orang bertanya siapa yang harus bertanggung jawab, ya Menteri Bahlil yang membuat kebijakan itu. Siapa yang harus bertanggung jawab ya menteri-menteri yang terlibat dan tidak mau mengaku atau menahan diri untuk saling mengamankan. Jadi semua hal yang ada di depan mata publik sekarang itu jadi blur, nggak jelas siapa yang bertanggung jawab. Soal PIK itu tanggung jawab adalah PIK 2. Iya, tapi dia penerima akibat itu kan. Jadi PIK 2 itu juga bagian dari kekacauan kita tuh. Pasti ada politisi di situ, pasti ada menteri di situ yang menyebabkan PIK 2 itu jadi sasaran publik kan. Jadi mestinya kita baca di situ tuh bahwa ya pengusaha ingin jalan pintas. Lalu masalahnya kenapa jalan pintas itu disediakan oleh pejabat kan, itu yang mesti diperiksa. Bahwa menteri-menteri yang terlibat di situ yang sampai sekarang masih berupaya untuk siksa, nggak jelas siapa bertanggung jawab tuh, berupaya untuk buying time kan, itu menyebabkan 100 hari Pak Prabowo ini di dalam persepsi netizen atau hasil survei publik yang 80% itu akhirnya di belakang itu mulai terbuka bahwa yang 80% itu keinginan sebetulnya, bukan fakta yang terjadi. Jadi 80% menginginkan Prabowo itu melaksanakan
kepemimpinan yang efektif sebagai presiden. Dan itu yang harus dilihat sebagai teguran dari netizen melalui survei. Dan sekarang kita mulai masuk pada substansinya. Setelah sensasi 82% dukungan pada Pak Prabowo selesai, maka substansi mulai terbuka bahwa ternyata banyak problem di dalam kabinet. Jadi saya kira itu yang ya masuk akal kalau dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya dilakukan perampingan atau dalam bahasa hukumnya adalah reshuffle. Dan itu akan menyangkut mungkin separuh dari kabinet. Ini hanyalah analisis, tentu kita mau terangkan analisis ini karena kita melihat dari jarak yang sangat dekat kekacauan koordinasi tanpa mitigasi. Yap. Oke. Salam akal sehat guys. Oke guys, alhamdulillahirobbilalamin. Ini hasil atau analisis atau diskusi singkat dari Bung Rocky Gerung dan juga Pak Haris bin Arif guys, tentang apa ya guys, yang lagi ramai dan viral guys, karena Pak Bahlil Lahadalia ini membuat kebijakan yang agaknya apa ya guys, membuat viral dan kisruh, karena ini gas LPG itu apa ya kayaknya guys, menyangkut emak-emak dan juga ada bapak-bapak lah, istilahnya menyangkut jutaan rakyat Indonesia guys, karena menyebabkan kelangkaan gas LPG 3 kg guys yang menjadi subsidi. Memang kalau ada niatnya apa ya guys, niatnya untuk memutus rantai atau apalah gitulah pokoknya, atau niatnya untuk memperbaiki atau apalah, oke, tapi apa ya, harus dipertimbangkan semaksimal mungkin. Dan ini yang bertanggung jawab siapa dan mengapa dan apa, ini ya kementeriannya guys. Karena menurut apa ya guys, Bung Rocky Gerung tadi itu, kebijakan ini itu dihasilkan dari ide Pak Bahlil sendiri guys, bukan ide Pak Prabowo, dan bukan apa ya istilahnya, bukan didiskusikan dulu dengan Pak Prabowo atau apa ya guys, lupa saya. Coba kalian koreksi sendiri lagi guys kalau saya salah guys. Oke, semoga ini bisa menjadi tambahan informasi dan juga tambahan kritis untuk kita semua guys, sebagai rakyat Indonesia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.